warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumus samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi al-mab'uth rahmatan lil alamin, sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabati al-ghurril mayamin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ya arhamar rahimin. Amma ba'd, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, terkhusus nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat panjang umur, sehat walafiat, nikmat diberi taufik dalam taat, nikmat diberikan keluangan waktu dan dimudahkan langkah kaki kita untuk hadir di majelis yang mulia ini, yang digolongkan menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nikmat-nikmat ini Allah jaga, Allah langgengkan, bahkan Allah tambah dengan kenikmatan-kenikmatan lainnya, dan Allah sambung terus sampai kita merasakan nikmatnya syurga Allah kelak yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa senantiasa terus kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang begitu amat sempurna zahir dan batinnya, Nabi yang dijadikan uswah untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah, inayah, sehingga dengan mudah kita mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita ditempatkan di tempat yang mulia di dekatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus para habaib, para jamaah setia majelis ta'lim Darul Mustafa, insyaallah semuanya diberikan kemuliaan, diberikan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki, digampangkan segala urusan, dan diluluskan segala hajat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berjumpa di sore hari menjelang maghrib di waktu fadilah dalam rangka melanjutkan pengajian kita, di mana pada kesempatan kali ini adalah melanjutkan dari kajian kita ad-da'watut tammah, yang mana kita sudah ada di pembahasan khatimah, akhir-akhir pembahasan, di mana pembahasan di akhir pembahasan terkait dengan petuah-petuah atau enggak wejangan-wejangan para salaf saleh, dari mulai Nabi, ya, para sahabat sampai tabi'in dan tabi'in. Ya, disebut salafun saleh itu mereka yang hidup itu salaful ummah itu mereka yang hidup di kurun pertama, kurun kedua, dan kurun ketiga dari kalangan orang-orang solehnya. Nah, itu disebut salaful ummah. Ya, kurun para sahabat, kurun para tabi'in, murid-muridnya para sahabat, dan kurun tabi'in, yaitu kurun para muridnya para sahabat. Kemarin kita sudah bahas terakhir pembahasan nasihat ataupun yang ada kaitan dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, kalau nggak salah sampai di situ kita
habis ini kita masuk ke Sayyidina Umar dan para sahabat yang lainnya. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Arif billah al-Alim al-Allamah bid-da'wah wal-irsyad wa ghuth al-ibad wal-bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad fi kitabih ad-da'wah at-tamah wa at-tadhkirah al-'ammah rahimahullah rahmatal abrar wa adamana an-nafa' bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa 'anna wa 'ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Umar radhiyallahu anhu qala nadhara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Mus'ab bin Umair muqbilan wa alaihi ihabu kabshin qad tamantaqa bihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه لقد رأيته بين أبويه يغدوانه بأطيب الطعام والشراب فدعاه حب الله وحب رسوله إلى ما ترون. ومرض خباب بن الأرد رضي الله عنه فعاده نفر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فقالوا أبشر يا أبا عبد الله إخوانك تقدم عليهم غدا فبكى وقال أما إنه ليس بي جزع لكن ذكرتموني أقواما وسميتم لي إخوانا وإن أولئك مضوا بأجورهم كما هي وإني أخاف أن يكون ثواب ما تذكرون من تلك الأعمال ما أوتيناه من بعدهم يريد من أمور الدنيا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حبذا المكروهان الموت والفقر وإيم الله إن هو إلا الغنى والفقر وما أبالي بأيهما بليت إن حق الله في كل واحد منهما واجب إن كان الغنى إن فيه العطف وإن كان الفقر إن فيه الصبر. وقال وما أبالي إذا رجعت إلى أهلي على أي حال أراهم بسراء أم بضراء وما أصبحت على حالة فتمنيت أني على سواها. وقال إن الرجل لا يدخل على السلطان معه دينه فيخرج ولا دين له فقيل له لما ذلك قال لأنه يرضيه بما يسخط الله تعالى. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وذلك لأن الداخل على السلطان معرض لأن يعصي الله تعالى إما بفعله وإما بسكوته وإما باعتقاده ولا ينفك عن أحد هذه الأمور. وكان عمار بن ياسر رضي الله عنهما طويل الصمت طويل الحزن والبكاء وكان عامة كلامه عياذا بالله من الفتنة. ولما بنى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه داره قال لعمار رضي الله عنه هلم انظر إلى ما بنيت فانطلق عمار فنظر إليه فقال بنيت مشيدا وأملت بعيدا وتموت قريبا إلى آخر ما سنقرأه إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam kitabnya Da'wah at-Tamah wa Tadhkirah al-'Ammah, semoga Allah rahmat Allah senantiasa meliputinya dan Allah berikan kita manfaat melalui ilmu-ilmunya dan rahasia-rahasia Allah yang Allah berikan kepadanya yang kita rasakan insyaallah baik manfaatnya bagi dunia maupun di akhirat sampai kepada apa yang beliau kutip di penutupan kitabnya ini Ad-Da'wah at-Tamah. Wa 'an Umar radhiyallahu anhu dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata Sayyidina Umar menjadi saksi akan kejadian ini. Nadhara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Mus'ab bin Umair. Rasulullah lagi ngumpul nih sama para sahabatnya. Tiba-tiba melihat Mus'ab bin Umair lagi datang. Mus'ab bin Umair, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Muqbilan, datang lagi menghampiri Nabi Muhammad SAW dengan sahabat-sahabatnya. Wa alaihi ihabu kabshin qad tamantaqa bihi. Dia lagi dia pakai gesper yang terbuat dari kulit kambing. Ya, gesper sederhana lah. Ya. Gesper sederhana. Faqala Nabi SAW, ini belum datang dia lagi dari jauh kelihatan. Terus Nabi bilang ke sahabat-sahabatnya lagi, "Unduru, lihat. Unduru ila hadzal rajul alladhi qad nawwara Allah qalbah." Lihatlah ke orang itu yang telah Allah buat bercahaya hatinya. Ya, bercahaya, cahaya Islam maksudnya.
Ini dia datang dalam keadaan memeluk agama Islam. Sebelumnya dia lihatlah ke orang tersebut yang telah Allah buat bercahaya hatinya. Laqad ra'aituhu baina abawayhi. Dulu saya melihat dia di antara kedua orang tuanya, yaghwanihi bi atyabit ta'am wa syarab. Lagi dikasih makan dengan makanan yang lezat, enak, sama minuman yang lezat dan enak. Sekarang dia tinggalin itu semua. Fada'ahu hubbullah wa hubbu rasulih. Cintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya telah memanggil dia ila ma tarau. Ya, memanggil dia ke arah apa? Ke arah kehidupan yang kalian lihat. Artinya dulu mungkin pakaiannya mewah, gesper mahal. Ini sekarang ditinggalin, dia rela pakai gesper buat dari kulit yang sederhana. Dia datang demi menyambut apa? Kecintaannya dia terhadap baginda Nabi Muhammad dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman, ya. Iman kalau udah benar-benar merasuk dan bertengger, mengakar di dalam hati, ya begitu. Nggak peduli lo mau hidup susah, yang penting ku beriman, nggak ada urusan. Ya, tapi bukan berarti dia terus pangku tangan, enggak. Artinya dia tetap berusaha karena memang Allah suruh dia berusaha, hasilnya diterima apa adanya. Dia nggak pusing, dia dijalani dengan senyuman. Bangun pagi senyum, mau tidur senyum. Nggak pernah sumpah kecuali terhadap dosa. Nggak pernah sumpah kecuali sama dosanya. Nggak pernah sumpah kecuali dia ngelihat kenapa gue ini males sholat berjamaah di masjid, males hadir majelis. Itu yang dia tangisin. Dia nggak peduli apapun yang terjadi terhadap dunianya. Nah ini pesannya itu di balik kisah ini. Wa marida Khabbab ibnul Arad, ya, Khabbab ibnul Arad bin Jandalah, ya, dia orang keenam yang masuk Islam. Islam minas sabiqin al-awwalin, tergolong orang-orang yang paling pertama masuk Islam. Termasuk orang-orang yang diazab dengan azab yang amat sangat pedih oleh orang kafir Quraisy saat itu. Seluruh peperangan dia pernah ikut. Nah, ini kayak begini nih, sahabat yang kayak begini nggak bisa dibandingkan sama sahabat-sahabat yang masuk Islam belakangan. Yang begini as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar, itu luar biasa. Iya enggak? Makanya sahabat pun ada tingkatannya, tingkatannya. Ya, yang paling pertama, yang terdepan adalah al-arba al-khulafa ar-rasyidin. Ya, kemudian al-ashara al-mubasysyirin bil jannah. Ya, 10 orang menyempurnakan yang 4 yang ditegaskan oleh Nabi bahwa mereka tergolong orang ahli surga. Kemudian ahl bai'at ar-ridwan, terus ahl bai'at al-Hudaybiyah, terus ahl Fatah Mekah sebelum itu, terus habis Fatah Mekah lain tuh. Ya, artinya mereka sahabat juga, tapi mereka tingkatan berikutnya gitu. Seperti Abu Sufyan sahabat Nabi Muhammad, dia Islam, masuk Islam, walaupun luar biasa dulu permusuhannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam di akhir, di pas Fatah Mekah itu juga dalam keadaan penuh rasa takut gitu. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak balas dendam. Masya Allah. Nabi Muhammad bilang kepada kaum kafir Quraisy, wahai penduduk Mekah, apa yang kalian lihat? Kiranya saya ini dalam keadaan saya seperti ini, apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Kalian dulu musuhin saya, kalian usir saya, ibaratnya. Tapi Nabi nggak seperti itu. Ini sekarang saya punya kekuatan kayak begini. Kalau menurut ente, anda bakal apain ente nih? Wallah, ente pites satu-satu. Gitu. Apa? Tapi tetap dia tahu nih Muhammad orang baik, Nabi Muhammad SAW. Kita yakin engkau nggak bakal berlaku kecuali baik, wahai Nabi Muhammad. Padahal dulu nyiksa Nabi gila-gila. Tapi tetap dia yakin, oh Rasulullah, kami yakin kamu tidak berbuat kecuali baik. Terus akhirnya dia bilang, idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian bebas.
Allah, kagak dibalas sama Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang ucapan yang terkenal, man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dedongkot nih Quraisy yang nggak mati. Yang lain Abu Jahal, Abu Lahab, Muayyah bin Khalaf, Uqbah, bin Abi Mu'ad. Wah, semuanya udah mati. Ini Abu Sufyan bertengger kuat. Terus musuhin Nabi sampai Fatah Mekah, nyerah. Masuk Islamnya juga karena nyerah, karena dikepung, ibaratkan begitu. Tapi tetap Nabi rangkul. Bahkan habis itu ada perang Hunain. Ya, mereka tuh diutamakan dikasih kambing, 100 kambing. 100 onta. Artinya karena di mu'allafa qulubuhum, artinya masih lemah, Nabi tarik. Itu Nabi Muhammad SAW. Yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman, gak usah khawatir. Tenang, kita nggak bakal ngebalas, kita nggak bakal. Coba kalau biasanya kalau kerajaan imperium besar kalau masuk ke satu daerah, hancur semuanya, hancur. Yang laki-lakinya dibunuh, yang perempuannya diperkosa. Kerajaannya Nabi Muhammad SAW, kerajaan langit datang bawa rahmat, masuk kagak ada apa-apa. Subhanallah. Padahal kuat, itu yang disebut Halim. Jadi ente saat ini ente mampu untuk membalas, ente ada di atas. Tapi ente bisa tahan. Nah, ada Hilm disebutnya Halim. Nah, Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu sakit, udah dalam sakit mau meninggal. Dia di sini disebutkan dia sakit, hidup panjang sampai ngalamin di masa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada di barisan Sayyidina Ali. Kemudian fa'adahu nafarun min sahabat. Pas dia sakit, beberapa sahabat menjenguknya radhiyallahu alaihim ajma'in. Faqalu, para sahabat yang menjenguknya ngegedein hatinya. Artinya makanya memang seperti itu kita dituntut. Datang orang yang udah naza, orang udah nggak ada harapan, kita gedein hatinya. Kita angkat, kita sebut-sebut bahwa Allah ini baik, rahmatnya Allah ini luas. Jangan ditakut-takutin. Kemarin ya ada katanya ada sebagian orang masuk ke ke orang yang lagi nazak susah nggak meninggal, dia ngomong macam-macam. Wah, ini kayaknya nih ada yang ini nih, ada amalan nih, ada simpenan. Yang astagfirullah, ngapain? Nggak begitu caranya. Bikin orang dibikin tegang, warga dibikin panik. Nggak begitu, itu bukan cara yang Islam. Tapi gedein hatinya, ya. Gedein hatinya, suruh taubat, suruh ucap kalimat la ilaha illallah. Absyir ya Aba Abdillah, sambutlah kabar gembira wahai Aba Abdillah. Maksudnya si Khabbab ini. Ikhwanuka taqdumu alaihim ghadan. Engkau akan menyusul saudara-saudaramu, maksudnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang telah meninggal lebih dulu dalam peperangan. Fabaka, dia langsung nangis Khabbab. Nangis, mungkin sebagian nyangka takut mati. Dia jawab, wa qala ana innahu laisa bi jaza. Ketahuilah saya sama sekali enggak khawatir dengan takdir yang saya hadapi ini. Bahkan di sebagian riwayat dia pengen malah buru-buru mati. Kalau memang enggak dilarang kita minta mati, ya nggak boleh kita minta sama Allah biar mati, nggak boleh. Ya, andaikan nggak ada larangan, dia bakal cepat minta mati. Artinya dia nggak ada kekhawatiran dengan kematian. Jadi dia nangis bukan karena itu. Dia nangis kenapa? Lakin dzakartumuni aqwaman wa sammaitum li ikhwan. Tapi engkau mengingatkan saya terhadap suatu kaum yang engkau sebut mereka adalah sebagai saudara-saudaraku. Tapi belum tentu dia adalah saudaraku. Artinya bisa jadi dia lagi surga anak atau dikirim ke tempat lain, neraka. Engkau membuat aku nangis. Saya jadi khawatir tentang keadaanku ini.
Ya, wa inna ulaika madaw bi ujurihim kama hiya. Mereka telah berlalu dengan membawa pahala sebagaimana adanya. Wa inni akhaf, sedangkan saya takut an yakuna thawab ma tadhkurun. Saya takut ya bahwa pahala yang kalian sebutkan dari perjuangan kami, mintil kal amal, dari perjuangan kita, ya, ma'utina min ba'dihim, cuman sebatas apa yang kita diberikan oleh Nabi setelah wafatnya mereka, yaitu apa ya, belum cuman harta rampasan perang, itu balasan kita dalam berperang. Ana khawatir cuman balasan perjuangan kita cuman hanya mendapat rampasan perang doang, harta dunia doang, tapi sama sekali tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Ya, ini yang membuat saya sedih. Saya takut amal saya nggak diterima. Masya Allah. Khasyah. Ini orang alim yang sejati itu penuh rasa takut. Ya al-ilm khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu, ente mau tahu ilmu, ciri-cirinya apa? Ente melihat orang alim memang orang alim apa bukan? Lihat ada rasa takutnya kepada diri orang tersebut. Kenapa? Karena ente mau tahu ilmu itu adalah rasa takut. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Dengan itu kita bisa mengenal siapa ahli ilmu. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berkata apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut sama Allah dari kalangan hambanya adalah orang-orang para ulama. Pakai kalimat innama, maksudnya hanya ulama doang yang takut sama Allah, seakan-akan bahasa redaksinya seperti itu. Artinya kalau nggak ada rasa takut, bukan ulama. Hati pakai imam master kayak apa? Kayak ban Vespa. Jadi enggak ilmu di khasyah, dirasa takut. Ini kayak begini. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, habbad al-makruhan al-maut wal faqr wa imullah. Kata Abdullah bin Mas'ud juga tergolong sahabat yang terdepan, ya. Masuk Islam sudah lama, termasuk mengalami hijrah 2 kali, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Ya, hadir di medan peperangan Badar dan peperangan setelahnya, dan melazimi Rasulullah SAW. Ya, dan dia termasuk orang yang tukang megang sendalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya kecil, kurus, pendek, katek, ya, orangnya kecil. Tapi pernah dia naik ke pohon sidir, pohon arok, apa namanya, siwak. Pas lagi naik, tahu-tahu ketiup angin, bergerak-gerak. Baru ketawa sahabat, pada ketawain dia. Dia punya apa? Dia punya betis kayak lidi, kecil. Diketawain sama sahabat. Kenapa? Kata Nabi, apa yang membuat kalian ketawa? Itu nggak lihat, dia punya betis kecil banget. Terus kata Nabi, ketahuilah, betisnya nanti ditimbang di akhirat, ya. Betisnya lebih berat dari timbangan orang ahli maut tadi. Dia punya timbangan amal, betisnya itu, betisnya kan dipakai jalan buat beramal. Nah, hasil amalnya itu lebih berat timbangannya dari orang, Masya Allah. Nabi marah, jangan ledekin dia, ini orang-orang hebat nih, kecil-kecil juga. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ahabbadal makruhan. Habbadal makruhan. 2 perkara yang tidak disenangi, alangkah indahnya. Alangkah bagusnya kalau itu kita ditakdirkan dengan itu. Apa? Al-maut wal faqr, kematian dan kefakiran. Orang takut mati, orang takut miskin. Iya kan? 2 perkara ini ditakutin sama orang. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, ya akhir, kalau memang itu datang, ahlan wa sahlan, nggak masalah. Ya, nggak masalah, itu takdirnya Allah. Wa imullah, demi Allah, in huwa illal ghina wal faqr. Ketahuilah, kenyataan nggak ada illa 2. Ya, kaya atau nggak miskin. Wa ma ubali bi ayyima bulit, dan saya nggak peduli dengan kaya atau dengan miskin saya diuji. Saya nggak peduli. Karena bagi saya sama. Mau miskin,
Mau kaya sama bagi saya itu ujian dari Allah buat yang hidup di dunia. Jadi saya nggak peduli. Oh saya lebih seneng kaya daripada miskin. Gue takut miskin. Gue pengen banget kaya. Tinggalkan. Lah saya nggak peduli. Ya gak? Kalau memang ditakdirkan miskin, ya habada. Alangkah bagusnya itu takdir. Karena Allah nggak mungkin memberikan sesuatu kecuali yang baik buat orang beriman. Ya gak? Wa ma ubali bi ayyihi ma bulit. Saya nggak peduli dengan salah satunya saya diuji sama Allah. Inna haqqallahi bi kulli wahid minhum wajib. Karena apa? Karena haknya Allah dari setiap dua keadaan itu adalah wajib untuk ditunaikan. Apa? In kanal ghina inna fil ataf. Kalau memang ditakdirkan kaya, kita mesti punya rasa rahmat terhadap orang-orang yang membutuhkan. Wa in kanal faqar inna fihil sabr. Kalau memang kefakiran ya wajib yang kita takdirkan hak Allah adalah kita bersabar. Ya enggak? Wa qala wa ma ubali idza raja'at ila ahli ala ayyi halin arahum bisarra amdar. Saya tidak peduli apabila saya kembali ke keluarga saya menjumpai keluarga saya dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih, dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang, saya enggak peduli. Wa ma asbahtu ala halatin fatamannaitu anni ala siwaha. Dan tidaklah saya bangun pagi dan saya menjumpai diri saya dalam satu keadaan terus saya mengharapkan keadaan yang lain. Enggak. Saya yakin janji sama Allah. Saya merasa tentram dengan janjinya Allah. Saya nggak peduli apapun yang Allah berikan untuk saya. Iya gak? Ini yang ada saya harus pandai menyikapi apa yang Allah berikan buat saya. Jadi nggak peduli. Orang iman kokoh kayak begini, nggak terombang-ambing dengan badai ujian, tetap bertengger atau nggak berdiri tegak ibarat gunung yang besar, ya, tidak goyah, tidak goncang, tidak labil. Kalau ini sebagian orang lihat Indomie labil, nggak stabil imannya, akhirnya masuk Kristen, naudzubillah, masuk keluar dari Islam. Wa qala, dan dia juga pernah berkata, innar rajul la yadkhulu 'ala sultan wa ma'ahu dinuhu. Ketahuilah seseorang, ya, bisa jadi seseorang yang masuk ke sultan, ya, penguasa zalim maksudnya di sini, wa ma'ahu dinuh, dan dia membawa agama, fayakhruju wala dinahu, dan dia keluar dari pintu kesultanan, ya, keluar dalam keadaan enggak bawa agama. Ini ancaman terhadap orang-orang yang dekat sama penguasa. Ya, sesungguhnya seseorang yang masuk ke penguasa bawa agama, keluar dari pintu penguasa tersebut udah nggak bawa agamanya. Bagi lalu terus ditanya, kenapa emang? Limadza dzalik? Apa sebabnya? Li'annahu yurdihi bima yuskhitullah taala. Karena sang sultan telah membuat orang ini redho dengan perbuatannya yang telah mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita masuk itu artinya kita redho sama nih sultan dengan apa yang dia perbuat. Qala Imam Ghazali mengomentari, wa dzalika li anna ad-dakhil 'ala sultan mu'arradun li an ya'si Allah taala. Oh, enggak begitu. Anak tetap cuman anak kan punya panggung untuk ngasih nasihat dan lain sebagainya. Kata Imam Ghazali, bagaimanapun keadaannya berbahaya. Di an-dakhil 'ala sultan, karena yang masuk ke pintu penguasa mu'arradun yani Allah, dia sudah tersodorkan untuk bermaksiat kepada Allah apapun keadaannya. Imam Bifili terkadang dengan perilakunya mengikuti apa yang diikuti yang salah, au bisukuti, atau sikap diamnya dia, au bi'tiqadihi, atau dengan keyakinannya dia, i'tiqadnya dia, keyakinannya dia terhadap sultan. Mungkin ada baiknya, padahal yakinnya begitu. Wala yanfaq an ahadin hadhil umur, dan ketahuilah setiap orang yang masuk ke sultan enggak bakal lepas dari tiga perkara ini. Dulu Habib Alwi Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang dikubur di Bogor, di kakinya Habib Abdullah bin Mahsin, itu dekat sama siapa namanya, presiden pertama Soekarno. Presiden kan dia punya istana kan di sono. Pernah presiden minta ketemu, kata presiden,
Dia tahu Presiden Soekarno tahu bahwa Habib Alwi nggak bakal mau datang ke istana. Orang ahli ya, orang yang megang agama zaman dulu orang nggak sembarangan. Katanya Presiden, biar saya yang datang ke kamu. Kata Habib Alwi, jangan, saya yang datang ke kamu. Kenapa? Pikiran Habib Alwi, lo kalau datang pasti ngerepotin warga. Ada sterilisasi, maka apa? Dagangan orang di kodok-kodok kan biasa begitu kan. Presiden tuh, wah kalau udah yang mau keluar, yang mau di tol diberhentiin dulu, wah lewat dulu dia. Akhirnya ngundang lanat tuh, udah ajar. Nah, itu repot, emang susah. Tapi kewibawaannya dia begitu. Presiden emang begitu kewibawaannya. Penguasa begitu. Terus Habib Alwi merasa rahmat dengan kampung sekitarnya, ya udah biar saya sana. Dia naik dokar, dia berhenti persis di depan gerbang pintu istana. Dia berhenti di situ, dia nggak masuk, berhenti di situ, di depan pintu. Soekarno dah datang. Jalannya kan jauh, dari gerbang ke disamperin. Soekarno berdiri ngobrol sambil berdiri, Habib Alwi duduk di atas sofa, nggak pakai turun, nggak ada. Kewibawaan seorang ulama. Ini sekarang ulama cium tangan sama penguasa. Wakana itu iman yang membuat orang seperti itu. Kita tolong keimanan seseorang, gambaran. Wakana Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir sahabat baginda Nabi juga yang luar biasa, termasuk orang golongan pertama yang dibunuh, ya disiksa. Dilihat ibu bapaknya dimatiin sama bangsa Quraisy, ya di hadapan matanya, dia masih kecil, ya. Radhiyallahu anhu. Wa kana Ammar radhiyallahu anhu. Ammar di antara sifatnya dahulu tawil as-sam, banyak diam. Tawil al-hazan, kesedihannya senantiasa melekat pada dirinya. Banyak nangis, banyak sedih. Ingat, nangis sedih bukan takut sama dunia. Dia takut sama dirinya, sama dosanya. Ya enggak? Banyak diam, enggak banyak ngomong, banyak nangis, banyak sedih. Wa kana amat kalami, dan umum mayoritas pembicaraannya ayatan billah minal fitnah, minta perlindungan sama Allah dari bahaya fitnah. Lakin Ammar bin Yasir ini ada di barisan Sayyidina Ali waktu era fitnah. Karena diminta perlindungan sama Allah, senantiasa takut kena fitnah, dia di barisannya. Nabi yang ngomong dari awal, Nabi udah isyaratkan. Waktu lagi perang Khandaq, orang-orang lagi pada ngangkat galian tuh, pada ngambil satu, dia ngambil dua, ngangkatnya dua. Semangat gitu. Terus Rasulullah melihat, wahai Ammar, taqtuluhul fi'atul baghiyah, yad'uhum ila al-jannah wa yad'uhum ila al-jannah wa yad'unahu ila an-nar. Kesian si Ammar. Kelak dia akan diperangi oleh pasukan yang pembelot, pembangkang pemerintahan yang sah. Padahal zaman itu zaman fitnah yang terkena para sahabat saat itu, antar para sahabat. Saat itu Sayyidina Ali diperangi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dua-duanya muslim. Tapi kebenaran ada di tangan Sayyidina Ali. Walaupun kita nggak boleh menjelekkan sahabat secara keseluruhan, biar kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi si Ammar saat itu sudah diisyaratkan sama baginda Nabi bahwa dia akan berada di barisan yang benar. Ya, dia akan diperangi oleh golongan pembelot. Ammar mengajak mereka ke surga, sedangkan mereka mengajak Ammar ke neraka. Itu ma'ruf hadis tersebut. Radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulullah ajma'in. Radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulullah. Ya Rabb. Kemudian walamma bana Abdullah bin Mas'ud. Ya, Ammar kayak begitu kan sifatnya. Tatkala Abdullah bin Mas'ud bangun rumah,
Faqala li Ammar, berkata Abdullah bin Mas'ud kepada Ammar, ya Ammar radhiyallahu anhu, halumma unzur ila ma banait. Ayo sini coba lihat bangunan gue lagi bangun rumah nih. Fantalaka Ammar fanadhara ilaihi. Ammar datang melihat rumahnya. Melihat rumahnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Ammar? Ya Abdullah, wahai Abdullah, banaita musyayyadan wa ammalta ba'idan wa tamutu qariban. Engkau telah membangun satu bangunan yang kokoh. Engkau telah berangan-angan jauh, wahai Ammar. Engkau telah berangan-angan jauh. Sedangkan engkau akan mati sedikit lagi. Orang kayak begini udah bayangannya surga, ya. Misalnya aja dia ngeliat gitu. Dianggap gitu bangun dunia, bangun rumah mewah, oh pengen hidup lama loh di dunia loh. Ya, karena udah pikirannya udah apa? Dunia dar man la dararah kata Nabi Muhammad. Dunia ini adalah rumahnya orang yang nggak punya rumah. Dunia dar man la dararah. Dunia ini rumahnya siapa? Rumahnya orang yang nggak bakal punya rumah, maksudnya ntar di surga. Nah biasanya rumah orang yang nggak punya rumah di sini ya siapa? Orang-orang jalanan kan nggak punya. Rumahnya di mana? Di jalanan. Berarti dunia apa? Dunia itu jalanan, bukan tempat singgah. Aish fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Hiduplah di dunia kata Rasulullah terhadap Abdullah bin Umar. Hiduplah engkau di dunia wahai Abdullah bin Umar, ibarat engkau seorang yang asing atau sebagai orang yang lagi berlalu di jalanan. Nggak mungkin lo singgah di situ berumah, pasang kemah, enggak. Cuman lewat saja. Masya Allah. Dah sampai di situ dulu. Insya Allah kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan tentang Mu'adz bin Jabal, Utbah bin Ghazwan, para sahabat baginda Nabi. Di sini antum bisa lihat betapa hebatnya keimanan para sahabat Rasulullah SAW, anak didiknya Rasulullah SAW. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.